pencegahan cedera kepala pada dasarnya adalah suatu tindakan pencegahan terhadap peningkatan kasus berakibat trauma. Berikut adalah upaya yang dilakukan, yaitu ada pencegahan primer dan ada pencegahan sekunder. Yang pertama, pencegahan primer. Pencegahan primer yaitu upaya pencegahan sebelum peristiwa terjadinya kecelakaan lalu lintas, seperti untuk mencegah faktor-faktor yang menunjang terjadinya cedera. Misalnya yang pertama, tidak mengemudi dengan gangguan kesehatan, terlalu lelah, mengantuk di bawah pengaruh obat-obatan, dan alkohol. Yang kedua, pengendalian kecepatan kendaraan atau tidak mengebut. Yang ketiga, penggunaan helm dan sabuk pengaman. Yang keempat, muatan penumpang tidak berlebihan. Yang kelima, membuat jalanan yang lebih aman dan nyaman, tidak macet, kondisi tidak berlubang-lubang, dan tidak berbelok-belok. Yang kedua, pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder yaitu upaya pencegahan saat peristiwa terjadi yang dirancang untuk mengurangi atau meminimalkan beratnya cedera yang terjadi. Dilakukan dengan pemberian pertolongan pertama, yaitu yang pertama, memberi jalan napas yang lapang, airway. Gangguan oksigenasi otak dan jaringan vital lain merupakan pembunuh tercepat pada kasus cedera. Guna menghindari gangguan tersebut, penanganan masalah airway menjadi prioritas utama dari masalah yang lainnya. Beberapa kematian karena masalah airway disebabkan karena kegagalan mengenali masalah airway yang tersumbat, baik karena aspirasi isi gaster maupun kesalahan mengatur posisi sehingga jalan napas tertutup lidah penderita sendiri. Pada pasien dengan penurunan kesadaran mempunyai risiko tinggi untuk terjadinya gangguan jalan nafas. Selain memeriksa adanya benda asing, sumbatan jalan nafas dapat terjadi oleh karena pangkal lidahnya terjatuh ke belakang sehingga menutupi aliran udara ke dalam paru. Selain itu, aspirasi isi lambung juga menjadi bahaya yang mengancam airway. Yang kedua, memberi nafas atau napas buatan, breathing. Tindakan kedua setelah meyakini bahwa jalan nafas tidak ada sumbatan adalah membantu pernafasan. Keterlambatan dalam mengenali gangguan pernafasan dan membantu pernafasan akan dapat menimbulkan kematian. Yang ketiga, menghentikan perdarahan atau sirkulasi. Perdarahan dapat dihentikan dengan memberi tekanan pada tempat yang berdarah sehingga pembuluh darah tertutup. Kepala dapat dibalut dengan ikatan yang kuat. Bila ada shock, dapat diatasi dengan pemberian cairan infus dan bila perlu dilanjutkan dengan pemberian transfusi darah. Shock biasanya disebabkan karena penderita kehilangan banyak darah. Selain pemeriksaan airway di atas, diperlukan pemeriksaan yang lain, yaitu yang pertama, anamnesis. Sedapatnya dicatat apa yang terjadi, di mana, kapan dan waktu terjadi kecelakaan yang dialami pasien. Selain itu, perlu dicatat juga tentang kesadarannya, luka-luka yang diderita, muntah atau tidak, adanya kejang. Keluarga pasien diminta keterangan tentang apa yang terjadi. Yang kedua, pemeriksaan fisik umum. Pada pemeriksaan fisik dicatat tanda-tanda vital, yaitu kesadaran, nadi, tensi darah, frekuensi dan jenis pernapasan serta suhu tubuh. Tingkat kesadaran juga dicatat, yaitu kompos mentis atau dalam kondisi segar bugar, apatis, somnolen atau mengantuk, sopor atau tidur, atau koma. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan pemeriksaan GCS. 3. Pemeriksaan neurologis. Pada pasien yang sadar dapat dilakukan pemeriksaan neurologis lengkap. Pada pasien yang berada dalam keadaan koma, hanya dapat dilakukan pemeriksaan objektif. Bentuk pemeriksaan yang dilakukan adalah tanda perangsang mendingan, yang berupa tes kaku kuduk yang hanya boleh dilakukan bila kolumna vertebralis cervicalis atau ruas tulang leher normal. Tes ini tidak boleh dilakukan bila ada fraktur atau dislokasi cervicalis. Selain itu, dilakukan perangsang terhadap
Sel saraf motorik dan sensorik atau nervus cranialis. Saraf yang diperiksa yaitu saraf 1 sampai saraf 12, yaitu nervus 1 olfaktoris, nervus 2 optikus, nervus 3 oculomotoris, nervus 4 trochlearis, nervus 5 trigeminus, nervus 6 abducens, nervus 7 facialis, nervus 8 octavus, nervus 9 glossopharyngeus, nervus 10 vagus, nervus 11 spinalis, nervus 12 hipoglossus, nervus finalis pada otot lidah, dan nervus hipoglossus terdapat pada otot belikat, berfungsi sebagai saraf sensorik dan saraf motorik. 4. Pemeriksaan radiologis. A. Foto rongsen polos. Pada cedera kepala, perlu dibuat foto rongsen kepala dan kolumna vertebralis cervicalis. Film diletakkan pada sisi lesi akibat benturan. Bila lesi terdapat di daerah oksipital, buatkan foto anterior sampai posterior. Bila lesi terdapat di daerah frontal, buatkan foto posterior sampai anterior. Bila lesi terdapat di daerah temporal, parietal atau frontal lateral kiri, film diletakkan pada sisi kiri dan dibuat foto dari kanan ke kiri. Kalau diduga ada fraktur basis krani, maka dibuatkan foto basis krani dengan kepala menggantung dan sinar rongsen terarah tegak lurus pada garis antar annulus mandibularis atau tulang rahang bawah. Foto kolumna vertebralis cervicalis dibuat anterior sampai posterior dan lateral untuk melihat adanya fraktur atau dislokasi. Pada foto polos tengkorak, mungkin dapat ditemukan garis fraktur atau fraktur impresif. Tekanan intrakranial yang tinggi mungkin menimbulkan impression di B. Computer tomographic scan atau CT scan. CT scan diciptakan oleh Hounsfield dan Adlows pada tahun 1972. Dengan pemeriksaan ini, kita dapat melihat ke dalam rongga tengkorak. Potongan-potongan melintang tengkorak bersama isinya tergambar dalam foto dengan jelas. CT scan kepala merupakan standar baku untuk mendeteksi pendarahan intrakranial. Semua pasien dengan GCS kurang dari 12 sebaiknya menjalankan pemeriksaan CT scan. Sedangkan untuk GCS lebih dari 12, CT scan dilakukan hanya dengan indikasi tertentu, seperti nyeri kepala hebat, adanya tanda-tanda fraktur basis krani, adanya riwayat cedera yang berat, muntah lebih dari 1 kali, penderita lansia lebih dari 65 tahun dengan penurunan kesadaran atau anamnesia, kejang, riwayat gangguan vaskuler, atau menggunakan obat-obatan antikoagulen, rasa baal pada tubuh, gangguan keseimbangan atau berjalan, gangguan orientasi, berbicara, membaca, dan menulis. C. MRI atau Magnetic Resonance Imaging. MRI adalah teknik pencitraan yang lebih sensitif dibandingkan dengan CT scan. Kelainan yang tidak nampak pada CT scan dapat dilihat dengan MRI. Namun, dibutuhkan waktu pemeriksaan lebih lama dibandingkan dengan CT scan, sehingga tidak sesuai dengan situasi darurat.